Rektor Universitas Kristen Indonesia UKI Toraja, Dr. Octavianus Pasoloran merespon terkait calon dekan Fakultas Ekonomi UKI Toraja periode 2023-2028 pemenang suara terbanyak yang batal dilantik. Seperti diketahui, calon dekan Dr. Andes Ishak Pasulu MSI mengungguli pesaingnya Dr. Alton Kapong Tuluran dengan total suara 85 dalam pemilihan dekan yang dilakukan Senat Fakultas Ekonomi UKI Toraja. Kendati demikian, rektor justru memilih melantok Alton dengan hasil suara yang lebih rendah. Menurut Octavianus, keseluruhan prosedur pemilihan hingga pelantikan dekan Fakultas UKI Toraja sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Hal tersebut berdasarkan statuta dan peraturan rektor tentang pemilihan pengangkatan dan pemberhentian dekan dan wakil dekan UKI Toraja. Octavianus juga menjelaskan bahwa dekan fakultas yang dilantik merupakan hasil pertimbangan rektor dan yayasan yang membawahi UKI Toraja, yakni Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale atau YPTKM. Memiliki suara terbanyak bukan berarti otomatis diangkat menjadi dekan fakultas, ungkapnya. Pemilihan dekan untuk 5 fakultas, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Teologi, Ekonomi dan FKIP itu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pada hari ini mereka dilantik untuk segera memulai tugas untuk mengelola program studi yang ada di fakultas ini. Yang diharapkan Pak dari kelima dekan yang baru dilantik ini? Yang diharapkan? Ya, tentu kami berharap bahwa dekan sebagai penanggung jawab Tridharma, sebagai unit pengelola program studi, dan sebagai intermediasi antara universitas dengan program studi, itu bisa menjalankan tugas ini dengan baik, sesuai dengan tupoksi yang ada, untuk mengembangkan program studi yang ada di setiap fakultas. Untuk pemilihannya ini Pak, berdasarkan apa pemilihan dekannya Pak? Pemilihan dekan sudah diatur di dalam statuta dan peraturan rektor tentang pengangkatan dan pemberhentian dekan. Jadi semua proses sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terakhir Pak, mungkin katanya ada yang beda voting tapi yang diangkat malah yang kurang votingnya Pak. Bagaimana menanggapi itu Pak? Semua proses melalui peraturan yang berlaku. Senat Fakultas tentu mengirimkan 2 nama sesuai dengan jumlah urutan suara, dan rektor meminta pertimbangan yayasan, dan berdasarkan usulan dari Senat Fakultas dan pertimbangan yayasan, rektor menetapkan. Menetapkan kan berarti di dalamnya ada proses untuk memilih satu di antara 2. Jadi jumlah suara dari Senat Fakultas adalah semata-mata menjadi urutan kandidasi. Jadi tidak berarti kemudian suara yang lebih tinggi itu otomatis menjadi dekan. Kalau boleh tahu bahan pertimbangannya Pak apa begitu? Rinciannya, bahan pertimbangannya untuk memilih berdasarkan itu Pak? Pertimbangannya sesuai dengan tentu persyaratan dulu ya. Semua sudah memenuhi syarat. Pertimbangan dari yayasan tentu adalah terkait dengan kompetensi, kualifikasi, pengalaman dan sebagainya. Jadi semua yang kita sudah pilih ini adalah yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan program studi dan juga menjadi wakil dekan. Sudah menyelesaikan studi S3, ya kecuali FKIP yang kemudian dalam waktu dekat akan menyelesaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.